Kan tidak ada yang mengangkat, oh ini poin ini di Kanun LKS yang menyebabkan ini. Sehingga dengan demikian kita perlu mengembalikan konvensional. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Hanya keinginan mereka ingin mengembalikan konvensional. Kalau misalnya di kanun itu, oh ini yang menyebabkan ini. Itu tidak apa-apa kita revisi itu. Tapi ini kan tidak ada berbasis kanun mereka munculkan itu. Hanya karena sistem banking BSI kemarin error, itu saja yang dijadikan alasan. Errornya sistem banking BSI itu dijadikan dengan kanun LKS sepertinya membalik cak untuk kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PHTM, tepatnya di episode ke-82 tahun ketiga, edisi Kamis 1 Juni 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bagi rekan PHTM, kita akan membahas tentang lembaga kanun syariah yang masih diperdebatkan pro dan kontra di tengah masyarakat Aceh kita, termasuk anggota DPRA dan juga petinggi-petinggi di pemerintah Aceh. Kita akan angkat tema kali ini tentang pro dan kontra kanun LKS. Benarkah BSI akan angkat kaki dari Aceh? Bersama narasumber kita, Tengku Ajidar Matsyah. Beliau adalah tim penyusun kanun LKS dan juga pimpinan Dayah Tinggi Islam Samudra Pasir Baktia Aceh Utara, pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah STIS Baktia Aceh Utara, dan juga dosen siasah syariah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araniri Banda Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah hadir ke PHTM. Terima kasih juga sudah diundang untuk hari ini. Tapi tema kita menarik nih Ustaz ya, pembahasan tentang pro dan kontra kanun LKS nih. Ini pertama, bagaimana sebenarnya semangat nih tim penyusun LKS dalam membangun LKS ini, seperti apa tujuannya Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, semangat untuk menyusun kanun LKS atau kanun lembaga keuangan syariah merupakan amanah undang-undang dia, turunan daripada UU PA. Jadi kanun-kanun itu perlu diformulasikan, bukan hanya yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah, tetapi kanun LKS itu merupakan bagian daripada amanah yang ada dalam UPA itu. Juga kalau dikaitkan dengan undang-undang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Jadi penerapan syariat Islam, karena di sana kan ada beberapa keistimewaan Aceh. Di antaranya adalah keistimewaan penyelenggaraan agama, kemudian juga penyelenggaraan adat. Nah, yang berhubungan dengan penyelenggaraan keistimewaan dalam bidang agama, ya termasuk adalah kanun keuangan syariah di Aceh. Nah, selain kanun lembaga keuangan syariah di Aceh, juga ada kanun siasah syariah sebenarnya. Nah, ada kanun lain lagi. Ada kanun lain lagi. Jadi kalau kita lihat semangatnya, kita menginginkan politik kita pun harus syariah, ekonomi pun harus syariah. Jadi kalau ekonomi kita ingin syariah, tapi politik kita tidak syariahkan, barangkali ini ada juga kendala ya, karena yang kita syariahkan cuma ekonomi, politiknya tapi tidak kita syariahkan. Hal baru nih Ustadz, politik syariah. Ya, kalau bahasa fikihnya siasah syariah, cuman orang menerjemahkan kan politik Islam. Jadi kita syariahkan ekonomi, tidak kita syariahkan politiknya. Jadi ini akan jadi kendala juga. Saya sering mengatakan bahwa dalam Islam itu ada dua hal penting yang hari ini dilupakan oleh umat Islam. Yang pertama siasah, yang kedua iktisad. Artinya yang pertama itu politik, yang kedua ekonomi. Nah, bagi saya melihat politik itu seperti kaki kanan, ekonomi itu seperti kaki kiri.
Kalau salah satu itu bermasalah atau katakanlah salah satu itu lumpuh, maka lumpuhlah Islam itu. Nah, jadi semangat dari tadi, maka lahirlah namanya Kanun Lembaga Keuangan Syariah nomor 11 tahun 2018. Tapi lahirnya ini juga ada tim-tim penyusunnya nih, termasuk nih Ustadz salah satu tim penyusun. Pas ketika tim penyusun, apakah terjadi pro dan kontra nih terhadap penyusun? Karena ini dampaknya hari ini, Ustadz. Tidak, berdasarkan semangat awal untuk melahirkan Kanun Lembaga Keuangan Syariah itu tidak ada pro kontra. Semuanya sepakat kita perlu memformulasikan sebuah regulasi yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah di Aceh. Itu semangat dari amanah UPA tadi. Hari ini baru muncul pro kontra. Nah, di awal penyusunan tidak ada pro kontra. Semuanya sepakat, sebulat suara kita perlu memformulasikan sebuah regulasi yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah di Aceh. Nah, jadi intinya semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, baik itu bank atau non-bank, ia harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, otomatis bank yang tidak dan belum mengikuti prinsip-prinsip syariah, otomatis dia kan harus pindah sendiri. Boleh dikatakan pindah sendiri. Tapi kalau dikatakan hari ini bahwa dengan Kanun LKS itu bertujuan mengusir bank konvensional, itu sebenarnya tidak ada semangat itu dalam kanun itu. Yang kita inginkan adalah semua lembaga keuangan di Aceh, baik itu bank maupun non-bank, harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Itu tapi saja kan dia. Itu terusir sendiri, meskipun Anda tidak mengatakan diusir. Terusir sendiri karena ada kanun itu, tidak diperbolehkan seperti itu. Yang konvensional. Tadi kita menginginkan semua transaksi keuangan di Aceh harus mengacu prinsip-prinsip syariah. Jadi bagi yang tidak dapat mengikuti itu, tentu mereka kan punya kesimpulan sendiri. Apakah mereka beralih dari konvensional ke syariah, atau mereka menutup operasinya dia konvensional, atau mungkin mereka akan memilih tempat lain untuk melanjutkan operasionalnya seperti itu. Tapi yang kita ketahui nih Ustaz, kan kalau misalnya kayak BSI itu kan gabungan dari BRI, Mandiri BRI itu syariah, itu kan bukan hanya di daerah Aceh, tapi ini secara nasional gitu loh. Itu kan keputusan Erick Thohir. Tapi kenapa ketika persoalan BSI error, ini kayaknya orang Aceh kepanasan, termasuk petingginya nih gitu. Iya. Kalau kita lihat penyebab yang dihadapi oleh BSI hari ini, memang tidak ada hubungannya antara sebab dengan penyebab. Jadi BSI itu awalnya kan keputusan pemerintah pusat. Jadi menggabungkan antara Bank Mandiri Syariah, kemudian BNI Syariah, dan juga kemudian BRI Syariah dileburkan menjadi satu, kemudian dinamakan dengan Bank Syariah Indonesia. Nah, memang di awal ketika terjadi penggabungan ini sudah muncul sekali permasalahan. Misalnya kita sebagai nasabah Bank Mandiri Syariah kan disibukkan dengan urusan pengalihan dari Mandiri Syariah ke BRI Syariah. Juga ATM juga kan kita harus berurusan untuk pindah ke BRI Syariah. Itu udah awalnya. Artinya penggabungan itu bukan karena kanun LKS, memang keputusan pemerintah pusat. Jadi pekan urang Aceh suum. Nah itu tadi. Kalau menurut syariah, kalau menurut saya, ketika dikaitkan errornya sistem banking BSI itu dikaitkan dengan kanun LKS, sepertinya mau balik untuk kacau ya. Apa artinya tuh Ustaz? Artinya tidak ada hubungannya antara error sistem banking BSI lalu kemudian pihak-pihak panas
lalu mewacanakan kita harus mengembalikan bank konvensional ke Aceh gara-gara itu. Kan tidak ada hubungan. Lalu sasarannya juga ke kanun LKS. Apa hubungannya? Errornya BSI disebabkan oleh hacker, meskipun di awalnya BSI kan tidak mengakui itu diserang oleh hacker. Awalnya mereka mengatakan ini hanya sebagai maintenance saja. Nah, dalam beberapa waktu ke depan akan segera pulih, normal kembali. Tapi setelah berhari-hari baru kemudian muncul tanggapan. Nampaknya BSI ini diserang oleh hacker. Nah, jadi ini tidak ada hubungannya dengan kanun LKS sama sekali dia. Tapi kan kalau misalnya seperti Ustadz jelaskan nih di awal tadi kan semangat membangun LKS itu kan karena memang kita ingin di Aceh itu semua lembaga keuangan itu berbasis syariah, seperti itu. Otomatis kalau misalnya diatur dalam Kanun Nomor 11 Tahun 2018 ini, konvensional itu terusir. Nah, itu yang dikontrakan oleh masyarakat, sehingga kalau seandainya nggak ada kanun LKS ini, otomatis konvensional masih berdiri tegak. Itu yang diisukan di publik nih, Ustadz. Iya, kewajiban pemimpin, ya, apakah itu eksekutif atau legislatif, adalah membebaskan rakyatnya dari bertransaksi dengan riba. Jadi, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah merumuskan kanun LKS yang di situ jelas semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, baik itu bank maupun non-bank, harus berbasis syariah. Nah, itu kewajiban pemimpin. Nah, jadi rakyat pun harus mengikuti keputusan pemimpin untuk beralih dari konvensional ke syariah. Nah, itu kewajiban pemimpin. Itu kewajiban secara akidah dan juga secara syariah. Wajib itu. Nah, tidak mungkin kita biarkan masyarakat ini memilih jalan haramnya, ya. Seperti yang muncul di media itu, yang muncul di publik itu, bahwa kita biarkan kepada orang-orang memilih yang jalan ke apa? Itu ya, maksud Anda ini Ketua DPRA nih Pun Yahya yang disebutkan ya, sempat viral di Instagram atau di media sosial. Ini soal masyarakat yang memilih mau ke neraka ya ke neraka, ke surga. Nah, ini statement ini seperti apa nih tanggapannya Ustadz? Karena ini katanya syariah ya, BSI atau konvensional itu dibebankan lagi pada pilihan masyarakat. Tidak bisa sebenarnya secara akidah dan juga secara syariah itu dikembalikan kepada masyarakat untuk memilih, tidak. Tapi kewajiban pemimpin membebaskan rakyatnya dari memilih yang haram. Nah, kalau rakyat sudah misalnya sekian lama bertransaksi dengan ribawi, itu kewajiban pemimpin untuk mengembalikan ke yang syar'i. Mungkin itu pendapat pribadi orang-orang kan, bahwa boleh kita biarkan kepada rakyat untuk memilihnya. Tidak. Dalam Islam itu tidak ada teori seperti itu. Oke, kalau misalnya Ustadz sebutkan tadi di BSI tentang masalah BSI dan konvensional tentang masalah riba. Memangnya di tubuh BSI tidak ada riba, Ustadz? Karena kan misalnya gini, ada yang mengatakan nih Ustadz agar ini kita bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat biar nggak salah paham soal syariah dengan konvensional. Jadi begini Ustadz, misalnya gini, yang melabelkan seperti ini, bank syariah ini ibarat daging lembu tapi di dalamnya ada daging babi juga. Jadi labelnya syariah tetapi secara sistemnya melebihi dari konvensional. Apakah bunganya, persentase yang diambil atau seperti apa ini? Apakah hanya bentuk akadnya saja dikatakan syariah atau keseluruhan sistem? Antara ribawi dengan syar'i itu memang tidak jauh bedanya dia. Seperti di tulisan opini yang sempat saya tulis kemarin, dalam bahasa Aceh itu kan ada pepatah Aceh, gepahara mula, gepahala kira. Jadi ular dengan belut itu kan sama-sama dia bentuknya.
Tapi yang satu halal, yang satu haram. Nah, hari ini pertanyaan masyarakat, apakah di BSI itu tidak ada ribanya atau tidak ada haramnya? Kita akui bahwa untuk kita syariahkan suatu lembaga keuangan 100% belum 100%, artinya belum maksimal. Tetapi apa yang dapat kita lakukan hari ini harus kita lakukan, harus kita dukung. Sampai pada satu tahap nanti itu bisa kita syariahkan 100%. Nah, di situ tidak ada alasan untuk kita kembali lagi kepada konven, tidak. Kita sudah memasuki langkah-langkah untuk ke syariah dan itu kita harus maju terus. Nah, bukan balik lagi dia. Dalam konsep Islam, kalau kita sudah masuk ke dalam tahap-tahap seperti ini, yang belum sempurna disempurnakan. Dia tidak ada teori untuk balik dia. Semampu kita, kita harus jalankan. Nah, itu kalau konsep syariah ya. Jadi tidak ada istilah harus balik, tidak. Balik konvensional nggak boleh lagi ke Aceh istilahnya. Tidak ada. Kalau kita lihat teori Islam itu tidak ada. Nah, misalnya kalau kita merujuk kepada katakanlah hadis ataupun ayat ya, perintah beragama itu kita harus jalankan mastata'tum semampu kita. Semampu kita yang dapat kita jalankan. Meskipun belum maksimal, jalankan. Tidak ada penjelasan di situ harus balik ke belakang, tidak ada. Nah, ya. Jadi misalnya ada hadis kata Rasulullah, wa idza amartukum bi syai'in faf'alu mastata'tum. Jadi apabila diperintahkan sesuatu, maka lakukan semampumu. Tapi ketika pada larangan, ya, wa idza nahaitukum an fantahu. Jadi apabila ada larangan, maka itu harus ditinggalkan secara total. Tapi kalau pada perintah itu mastata'tum, semampumu. Artinya kalau hari ini kita seperti ini, kita harus jalan terus. Balik itu tidak ada teori di situ. Nah, tidak ada teori di situ. Artinya ini bersikukuh konvensional tidak boleh balik lagi ya? Ya, kalau di situ berdasarkan prinsip-prinsip syariah itu tidak ada celah dia bisa balik lagi ke Aceh. Oke, tapi ini juga ada nih pejabat publik nih Ustadz ya, mulai dari Partai Aceh, DPRA, anggota DPRA ya sebagian, karena dari demo kemarin kita lihat hanya 11 anggota DPRA nih yang memang setuju terhadap BSI nih. Gitu. Jadi kalau misalnya yang lainnya berarti kita masih mempertanyakan. Dan juga nih masalah PJ gubernur, apakah memang dia setuju atau tidak nih Ustadz, karena kan ini juga berkaitan tentang banyaknya beberapa oknum yang pengen konvensional itu kembali lagi ke Aceh. Dia begini, konsep syariah ia untuk menjawab semua masalah umat, bukan menjawab sekelompok umat, sekelompok orang. Kalau misalnya ada keinginan sekelompok orang, para pelaku bisnis besar misalnya, yang selama ini bertransaksi dengan bank konvensional, apakah pihak pemerintah membuka peluang konvensional untuk menjawab sekelompok ini? Nah, dalam teori Islam tidak seperti itu dia. Dalam teori Islam itu untuk semuanya ummah. Makanya kalau kita pinjam kaidah fikih itu kan tasarruf al-imam itu kebijakan pemerintah itu untuk semua, tidak untuk sekelompok orang. Nah, misalnya ada orang yang berpendapat kita harus mengembalikan konvensional agar ekonomi Aceh itu lebih meningkat, agar indeks kemiskinan itu menurun misalnya. Itu sah saja. Tapi kalau kembali ke teori Islam, dia tidak melihat untuk 1-2 orang, tapi melihat untuk semua orang. Nun LKS ini adalah semangat semua masyarakat Aceh. Keinginan semua masyarakat Aceh. Jadi pemerintah Aceh hari ini harus memenuhi semua tuntutan masyarakat Aceh, bukan sekelompok orang. Misalnya ada yang belum sempurna, seperti kritikan tadi, bahwa ada produk-produk di lembaga keuangan syariah, baik itu di BSI, di BAS ya,
dan juga bank syariah lainnya, di situ perlu hadir pemerintah. Nah, jadi PJ Gubernur, kemudian DPRA dan pihak lainnya, nah hadir untuk mengadvokasi di mana yang belum maksimal. Di situ yang harus diperbaiki, bukan memberi peluang kepada konvensional. Karena kalau konvensional dikembalikan, ini tidak diperbaiki kan sama saja. Artinya kan LKS juga harus dihilangkan. Iya, nah itu. Jadi ini yang menggugat tentang revisi, apanya sih yang direvisi? Paham nggak nih orang DPR? Paham nggak sih orang yang penyusunan kanun ini juga? Apanya yang direvisi nih Ustaz? Karena Mina lihat DPR ini kan harusnya orang-orang yang paham, orang-orang juga terlibat dalam tim penyusunan karena beberapa stakeholder yang mewakili dalam tim penyusunan ada dari ulama, ya, MPU dan yang lain sebagainya. Itu seperti apa Ustaz? Ini karena dangkalnya iman atau dangkalnya pengetahuan nih pejabat-pejabat kita? Nampaknya wacana mengusung kembali konvensional mereka tidak berpedoman kepada kanun LKS yang sudah viral di beberapa hari ini. Kan tidak ada yang mengangkat, oh ini poin ini di kanun LKS yang menyebabkan ini, sehingga dengan demikian kita perlu mengembalikan konvensional. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Hanya keinginan mereka ingin mengembalikan bank konvensional. Kalau misalnya di kanun itu, oh ini yang menyebabkan ini, itu tidak apa-apa kita revisi itu. Tapi ini kan tidak ada berbasis kanun mereka munculkan itu. Hanya karena sistem banking BSI kemarin error, itu saja yang dijadikan alasan. Tapi hari ini kan sudah sembuh ya, Ustaz. Ya. Tapi masih dipermasalahkan walaupun BSI-nya sudah sembuh nih. Nah, artinya kan ada kayak keinginan untuk menghapuskan bank syariah di bumi syariah. Bisa jadi ke arah itu, tapi kita kan tidak mengatakan ya seperti itu. Ini kan butuh kajian. Cuma mungkin itu tadi ada keinginan sekelompok orang agar ada dual banking system di Aceh. Nah, seperti saya katakan tadi, dalam Islam itu kan tidak ada teori dual banking system. Tidak ada ribawi dan tidak ada boleh pilih ini, pilih syariah, tidak ada. Dia satu aja. Tapi ada yang menganggap ini terkesan munafik gitu. Karena di dalam syariah itu juga terkesan ada riba, itu kan lebih bahaya. Ada statement seperti itu ya Ustadz ya, yang membuat statement ini tentu orang-orang yang Mina lihat juga paham tentang konsep syariah. Seperti apa nih Ustadz? Nah, ya mungkin mereka merasakan hari ini ada transaksi di bank syariah itu lebih tinggi ya memang Ustadz? Yang rate-nya lebih tinggi ya. Iya. Jadi mereka komplain kenapa juga dinamakan dengan syariah kalau rate-nya tinggi seperti ini. Nah, di sini yang barangkali seperti saya katakan di awal tadi, pemerintah dalam hal ini gubernur, DPRA, dan dalam konteks penerapan kanun LKS kita kan ada DSA, Dewan Syariah Aceh. Kalau di kanun, DSA itu adalah perpanjangan tangan dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Nah ini kenapa komplain masyarakat seperti ini. Makanya di opini kemarin kita munculkan lembaga keuangan syariah itu minimal dalam setiap produknya harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah itu. Yang diantaranya itu tadi, yaitu meringankan. Nah, jadi kehadiran produk-produk di bank syariah, apakah itu di BSI, apakah itu di Bank Aceh, itu harus meringankan. Jadi kalau dirasakan oleh masyarakat itu lebih membebankan, di sini yang barangkali mereka muncul komplain. Jadi Pak Cin syariah. Nah, itu komplain yang banyak. Ya. Karena salah satu prinsip dasar syariah itu meringankan. Coba misalnya kalau produk BSI, kemudian juga produk Bank Aceh Syariah, sedikit ringan misalnya, pasti komplain itu tidak muncul. Ya. Tapi ini yang kadang-kadang kita bukan membela masyarakat, kita juga nasabah dari BSI dan nasabah dari Bank Aceh Syariah. Memang masyarakat merasakan itu. Nah ini yang lagi-lagi kita perlu hadir tadi, pemerintah, DPRA dan juga DSA, untuk bagaimana
unsur atau prinsip syariah itu masuk ke dalam setiap produk bank syariah itu. Jadi fungsi DSA di sini apa nih Ustaz? Karena kan nggak ada suara nih untuk membela BSI, apa memang sudah kalah pertahanan atau seperti apa? Karena juga pertanyaan ini juga muncul ya beberapa kali sama pejabat publik seperti itu atau masyarakat. DSA Dewan Syariah Aceh, kalau dalam kanun LKS itu kan berupa perpanjangan tangan dari DSN. Mereka tidak ada kapasitas mengeluarkan fatwa bahwa produk di BSI di Aceh ini tidak syariah. Kemudian di Bank Aceh Syariah ini tidak syariah. Mereka tidak punya kapasitas itu. Nah, mereka hanya menjalankan fatwa-fatwa DSN. Itu saja. Cuman ada DPS lagi, Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini ketika komplain masyarakat ini sudah muncul ke permukaan, ini sebenarnya Dewan Pengawas Syariah sekaligus dengan DSA harus hadir. Kenapa ini? Nah, kenapa seperti ini? Nah, ini yang belum dilakukan. Nah, jadi dilakukan ini dulu, nanti setelah ini dilakukan, nah, kalau memang ada kaitannya dengan kanun, baru kanun itu diusulkan untuk direvisi. Ini kan belum ada apa-apa. Oke Ustadz, ini menarik sekali sebenarnya pembahasan kita Ustadz. Tapi yang menjadi fenomena juga nih Ustadz, beberapa bulan lalu atau tahun lalu ini ada dari Partai Nasdem kalau nggak salah, sempat satu orang memang pengen konvensional lagi di Aceh, tapi ini justru beliau harus minta maaf nih ke publik karena memang dianggap tidak paham tentang konsep syariat. Tapi hari ini justru banyak muncul orang-orang seperti beliau, seperti anggota DPRA, kemudian orang PA. Menurut Ustadz nih, sebagai pengamat juga nih, kalau di Aceh itu seberapa banyak sih pejabat kita nih Ustadz yang paham tentang konsep syariah di Aceh? Jangan-jangan asal ke pejabat mandum Ustadz, tapi konsep hanya mafhum. Ya, yang namanya dinamika politik ya bisa saja berubah-ubah. Kalau dulu mereka menentang syariah, kan mereka tes lapangan dulu. Oh, ini reaksi masyarakat. Nah, lalu kemudian kan bisa saja berbalik mendukung syariah. Nah, itu dinamika politik. Jadi ini juga dipolitisasi. Kalau ingin kita mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap syariah, ya kita maklum-maklum sajalah ya. Nah, kita tidak mengatakan mereka tidak paham syariah sama sekali. Nah, akan tetapi kita sayangkan juga kalau memang benar-benar keinginan mereka itu baik atas nama pribadi maupun atas nama partai politik ingin mengembalikan konvensional, ini rasanya yang pertama sudah mengkhianati semangat awal. Karena ini kan amanah dari undang-undang. UPA ini kan undang-undang yang sama dengan undang-undang yang lain juga kan. Jadi kan bukan undang-undang di bawah undang-undang lain dia. Dia sama dia. Disahkan juga oleh DPR RI. Jadi sama. Jadi kalau ada anggapan bahwa ini tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi di atas, sebenarnya tidak. Dia sama, cuma beda. Jadi bukan bertentangan, dia beda. Sama tapi beda. Seperti apa maksudnya Ustaz? Ya, begini, banyak yang berpendapat bahwa itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi di atas. Lalu pertanyaannya, posisi UPA itu di mana? Apakah di bawah undang-undang itu? Tidak juga. Cuman dia berbeda. Kayak ini kan kekhususan. Jadi kalau kekhususan bukan bertentangan dengan undang-undang yang di atas. Memang kekhususan dia. Jadi kalau ada pihak misalnya baik atas nama individu atau atas nama partai politik mengkhianati undang-undang itu, jadi dapat kita bayangkan kualitas personalitinya ya, gitu ya Ustaznya maksudnya ya. Baik Ustaz, terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk closing statement ya Ustaz, silakan sampaikan kepada pemirsa PTM yang di rumah, atau mungkin Ustaz juga mau mencerdaskan anggota DPRA, pejabat-pejabat kita memang kurang paham tentang syariah. Kalau misalnya dari diskusi kita tadi, silakan Ustaz. Ya. Yang pertama,
rencana revisi kanun LKS itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus errornya BSI yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Kemudian yang kedua, kalau ada rencana untuk melakukan revisi kanun LKS, itu belum waktunya. Karena ada rencana merevisi kanun LKS bukan untuk membuka peluang kepada bank konvensional, tapi untuk memperbaiki katanya. Tapi ini memperbaiki kan belum dilakukan. Di mana letak yang harus diperbaiki? Makanya untuk revisi kanun itu kita tunggu dulu perbaikan-perbaikan, baru nanti direvisi. Ini belum saatnya untuk direvisi. Dan kanun itu kan masih prematur dia. Kenapa harus direvisi lebih dulu? Diimplementasikan dulu, lalu di mana yang menjadi hambatan baru kemudian direvisi. Nah, ini belum dilakukan apa-apa, sudah muncul wacana untuk dilakukan revisi. Memang seperti pendapat orang, ini kan bukan Al-Quran, betul. Tapi kan belum saatnya untuk dilakukan revisi karena belum dilakukan perbaikan. Nah, jadi saya pikir untuk kasus wacana revisi kanun LKS itu belum tepat untuk saat ini. Meskipun untuk tujuan memperbaiki konten kanun LKS itu belum tepat untuk saat ini. Karena belum ada upaya-upaya untuk perbaikan dari aspek implementasinya di lembaga keuangan syariah itu. Bahkan sosialisasi pun nampaknya masih kurang. Karena hari ini masyarakat masih ada yang memahami bahwa yang dimaksud dengan syariah itu sepertinya gratis. Misalnya kita ingin transfer kan ada di cas itu. Kalau menurut sebagian masyarakat, di cas itu tidak syariah. Seakan-akan syariah itu pre. Syariah itu kan bukan pre. Cuman kita inginkan dalam semua produk, semua transaksi yang ada di lembaga keuangan syariah itu adalah mengacu dan berbasis kepada prinsip-prinsip syariah. Minimal 3 prinsip yang kita sebutkan di opini itu harus terpenuhi. Nah, itu yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah di Aceh. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Terima kasih juga pemirsa PTM. Tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.